Ternyata sholat di haram itu sholat munafikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Ridho Apriansa dan tentunya di channel tercinta kita yaitu Catatan Ridho. Sobatku sekalian, di hari ini kita akan membahas lagi video yang beredar di YouTube ya. Ada sosok bapak-bapak yang tiba-tiba menjadi ustadz ya, menjadi dai di depan masyarakat, dan banyak teman sekalian ya, pengikutnya ini banyak, bukan satu atau dua orang, tapi lebih daripada itu. Dia ini menyampaikan penyimpangan-penyimpangan yang sangat luar biasa, bahkan melaknat atau menghina atau menuduh orang-orang yang beribadah di Masjidil Haram itu sebagai orang-orang munafik, teman sekalian. Nauzubillah min dzalik, semua nauzubillah min dzalik. Baik, kita akan simak videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian subscribe channel YouTube kita agar channel YouTube kita ini bisa berkembang dan disaksikan manfaatnya oleh orang-orang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman sekalian, yuk kita saksikan bersama-sama videonya. Nanti baru kita berikan komentar. Ini dia teman sekalian videonya. Ternyata sholat di haram itu sholat munafikin, bukan sholat Rasul. Sudah bidah dolalah itu. Nonton bentak. Oh, habis sholat mestinya melaksanakan dzikir yang Nabi dikatakan gila oleh kafir. Apa dzikirnya? La ilaha illallah. Gerakan. Dari video yang sudah kita simak teman sekalian, bapak ini menuduh atau melaknat orang-orang yang beribadah atau sholat di Masjidil Haram sebagai orang-orang munafik teman sekalian. Kenapa kata dia munafik? Karena habis sholat tidak wirid. Nauzubillah min dzalik, semua nauzubillah min dzalik. Itu tidak ada nas dari Al-Quran ataupun hadis, bahkan perkataan ulama bahwasanya ketika kita tidak wirid habis sholat itu sebagai orang munafik teman sekalian. Yang ada bahkan dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari bahwasanya kanjeng kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa man la'ina mu'minan fahuwa kaqatlihi." Barang siapa yang melaknat orang mukmin, maka hukumnya seperti membunuh orang mukmin tersebut teman sekalian. Bapak ini ya, Bapak Aus ini teman sekalian ya, dia sudah melaknat ya, mengatakan orang-orang yang salat di Masjidil Haram sebagai orang munafik. Maka Bapak Aus ini telah mendapatkan sanksi dosa besar, yaitu seperti membunuh orang mukmin itu teman sekalian. Na'udzubillah min dzalik, semua na'udzubillah min dzalik. Perkara orang tidak zikir ya, itu langsung dikatakan orang munafik oleh Bapak Aus ini. Astagfirullahaladzim. Yuk kita simak video selanjutnya teman sekalian. Pengutus dua dokter ke Mekah. Dokter Jinni, adiknya dokter Rusdi, tahun kemarin, supaya ketemu Imam Masjidil Haram. Sampaikan pertanyaan dari Abah, masih mau hidup tidak? Bapak Aus ini mengutus dua orang ke Mekah, ke Masjidil Haram, untuk menemui Imam Masjidil Haram. Kemudian menyampaikan perkataan Abah Aus, mau hidup atau tidak. Dalam artian kalau imam ini tidak mau wirid habis sholat, maka Bapak Aus ini akan membunuh ya, membunuh Imam Masjidil Haram kalau tidak wirid teman sekalian. Astagfirullahaladzim. Jangankan Bapak Aus ya, teman-teman yang ada di sini ya, yang di Masjidil Haram yang sudah lama teman sekalian, itu sulit sekali mau menjumpai Imam Masjidil Haram. Kenapa? Karena Imam Masjidil Haram ini itu dijaga teman sekalian ya, dijaga oleh askar-askar, oleh polisi-polisi yang ada di area Masjidil Haram. Karena banyak sekali orang yang mau mencelakai Imam Masjidil Haram ini teman sekalian. Makanya dijaga ketat. Nah ini Bapak Aus mau mengutus dua orang yang kita tidak tahu kredibilitasnya dalam sisi agama. Itu mau diutus, kemudian mau menyampaikan perkataan Abah Aus yang tidak jelas itu, yaitu mengatakan bahwasanya Imam Masjidil Haram mau masih hidup atau tidak. Ya, selagi umur panjang enak hidup, karena dalam sebuah hadis, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yaitu yang umurnya panjang dan baik pula
amalnya teman sekalian. Baik, kita simak video selanjutnya teman sekalian. Lewat kening, tancapkan di mata, simpanlah tengah-tengah dada. Setelah tunjukkan kepala kebersyukuran sambil mengucap ilah. Setelah itu ucapkan ilallah, tunggu bersyukur ilallah. Rasakan ilah mendatangkan untuk menutup setan dari depan dan belakang. Dari itu tunggu kebersyukuran ilah, bukan kebersyukuran itu bukan ilah. Setelah itu ke kiri ilah. Dua, Nabi ngasih contoh 3 kali. Teman-teman, di video kali ini Abah Aos ini memberikan cara wirid ya teman sekalian ya, yang dibuat oleh beliau sendiri, oleh Bapak Aos ini ya, dengan membaca dari sini kita tarik, kemudian baca la ilaha illallah, turun ke sini teman-teman, la ilaha illallah, terus dari kanan dulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah boleh? Boleh, sah-sah saja. Tapi hati-hati Bapak Aos, kalau tujuan Anda ya untuk mengikuti tata cara orang-orang Kristen, sebagaimana orang Kristen ketika mau berdoa kepada Tuannya, bisa kita lihat videonya ini teman sekalian. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Jikalau Bapak Aos mengikuti cara orang-orang Kristen di dalam beribadah, maka akan masuk dalam pada hadis baginda Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk daripada kaum tersebut. Kita lihat jejak digital daripada Bapak Aos ini. Dia umrohnya bukan ke Mekah atau datang ziarah ke Madinah Al-Munawwarah untuk berkunjung kepada kanjeng kita Nabi Muhammad SAW. Dia umrohnya justru kemana? Ke Eropa teman sekalian ya. Dan nanti di video selanjutnya kita akan membahas keanehan-keanehan Bapak Aos ini lagi teman sekalian ya, karena ini baru segelintir daripada keanehan-keanehan Bapak Aos ini. Dan lebih anehnya ya, masyarakat kita itu banyak yang berbondong-bondong mendengarkan celotehan Bapak Aos yang tidak jelas ini teman sekalian. Sebenarnya yang saya juga nggak paham ya, yang bodoh ini Bapak Aosnya atau masyarakat yang mendengarkan ceramahnya Bapak Aos ini sekalian ya. Ini mengindikasikan bahwasannya masyarakat kita Indonesia ini minim sekali di dalam membaca teman sekalian, dan gampang dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang tidak ada kredibilitasnya di dalam ilmu agama syariat Islam teman sekalian. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu video kita. Semoga video ini bisa mencerahkan teman sekalian dan bisa menambah wawasan teman sekalian. Jangan gampang-gampang dibodohi oleh orang-orang yang tidak paham tentang agama syariat Islam sekalian. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jikalau kita tidak tahu, bertanya kepada memang orang itu ahli di dalam beragama. Tentunya orang itu harus bisa bahasa Arab dan paham nahwu dan shorab sekalian. Kenapa? Karena kalau tidak paham, bagaimana dia mau menyampaikan ilmu yang mana sumbernya, kuncinya, yaitu harus pakai bahasa Arab. Semoga video ini bisa membantu teman sekalian. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita agar channel YouTube kita ini bisa berkembang, dan jangan lupa kalian like, share kepada teman sekalian. Baik, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.